Puji Tuhan saudara, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera Allah, berkat Allah selalu tinggal dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, kembali lagi bersama-sama kita menikmati renungan online GPD Efrata, yaitu renungan firman Allah yang saya percaya terus membekali hidup kita agar kita tetap terus berada dalam kebenaran dan menjadi orang-orang yang setia dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebelum jauh untuk kita membahas firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa terlebih dahulu dan kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, itu bukti nyata bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Dan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan yang selalu menolong, menjaga, menyertai kami, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami. Saat ini kami rindu disegari terus oleh kebenaran firman-Mu, diperlengkapi oleh firman-Mu, karena hanya dalam firman-Mu ada sumber rahasia firman Allah, sumber kehidupan yang kami rindu itu ada dalam hidup kami dan tetap tinggal dalam hidup kami terus menerus sampai Engkau mendapati kami tetap setia. Agar firman juga yang kami pelajari ini bukan sekedar pelajaran biasa Tuhan, tetapi memberikan pewahyuan, kekuatan agar kami dapat melakukan dengan segenap hati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu ada atas hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya buat saudara, saudari, setiap pendengar yang ada dimanapun saudara berada. Kesempatan yang luar biasa, kita bersyukur kita boleh menikmati lagi waktu ini dengan meresponi kebenaran firman Allah ini lewat renungan online GPD Yogyakarta. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Tentu sangat penting, sangat penting sekali. Dia yang menjaga dan Dia yang terus akan menuntun kita tetap ada di dalam jalur kebenarannya Tuhan. Nah saudara-saudari, mari sama-sama kita ingin pelajari firman Tuhan ini yang saya ambil dalam surat Efesus. Bagaimana perjalanan Rasul Paulus dalam pelayanannya kepada jemaat yang ada di Efesus, pengabaran Injilnya yang ada di sana. Kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang terjadi di jemaat Efesus, tentang kesatuan jemaat di Efesus itu lewat pelayanan penginjilan daripada Rasul Paulus. Dan yang saya ingin bahas yaitu di dalam Efesus, surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kalau saudara perhatikan di sini perikopnya berbicara tentang manusia baru, manusia baru. Ayatnya sangat begitu panjang, tetapi saya baca beberapa saja. Surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, saudara perhatikan di sini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Sampai di situ saudara. Nah kita tahu kan bahwa pelayanan Rasul Paulus itu luar biasa. Dari kota satu ke kota lainnya, banyak hal mujizat terjadi, banyak sekali. Dan salah satunya pelayanan kepada jemaat
di Efesus bagaimana Rasul Paulus mengajarkan mereka. Di sini kita sudah melihat perikop di situ berbicara manusia baru. Ya. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa kamu ada di dalam Kristus, kamu ada dalam kebenaranmu. Ya. Ya, harus hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Ya. Tinggal dalam jalan yang benar. Kalau saudara perhatikan di situ manusia baru perikopnya ayat 17, sebab itu kukatakan di sini, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang seperti apa saudara? Ya. Yang jauh dari kebenaran pastinya, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Artinya mengikuti hal-hal godaan dunia ini. Terlibat arus mengalir dan terus mengalir di dalam dosa yang ada. Ya. Dikatakan di dalam ayat seterusnya, pikiran mereka telah tumpul. Ya. Wow, sangat disayangkan saudara. Dalam ayat 19 itu, perasaan mereka telah tumpul di situ ya. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah. Ini satu perintah yang luar biasa. Firman Allah perintahkan datang dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjaga manusia baru, artinya bisa menjaga kehidupan baru kita, yang saya mau katakan lewat firman Allah kita sudah ditebus oleh Tuhan ya, dengan darah yang mahal, dengan gratis. Artinya menjaga kehidupan kita yang sudah dibaharui oleh tebusan itu, yang kudus dan suci. Tidak boleh hidupi dengan kehidupan yang gelap, dosa-dosa dunia ini. Tetapi kita mau terus hidup, menjaga kehidupan kita, manusia yang baru kita ini layak kudus di hadapan Tuhan. Nah, ayat 20 di situ dikatakan jelas, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saya mau katakan kepada saudara, bukankah saudara-saudara sudah mengenal dan mengerti Kristus, sudah tahu tentang Kristus? Dan yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita ketika kita sudah mengenal Kristus. Artinya menjaga diri kita tidak terus hanyut di dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang dunia sodorkan, dunia tawarkan, saudara. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-27, di sini dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau saya lompat ayat 27 sini dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, artinya kalau kita perhatikan di sini, iblis itu terus berusaha menjatuhkan orang benar, menjatuhkan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang hidup benar. Kita tahu kan Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi kita sebagai jemaat Tuhan. Artinya firman Tuhan menekankan kehidupan kita harus menjaga setiap waktu ini, kesempatan ini tetap ada erat dengan Tuhan. Jangan sampai kesempatan yang ada dipergunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ayat 29, saudara, saya lompat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, perhatikan itu. Perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini poin penting itu, saudara. Menjaga perkataan kita, menjaga ucapan bibir lidah kita. Wah, kalau saudara baca tentang Amsal, banyak sekali dikaitkan tentang menjaga bibir lidah kita ini, saudara. Ya, kalau saudara baca Amsal, menjaga ucapan, menjaga bibir kita. Dan di Efesus ditekankan lagi, ya, perkataan yang membangun, jangan keluar perkataan kotor. Kadang-kala manusia kalau sudah tidak bisa lagi kontrol diri dia, wah, mungkin sering ke gereja, ya, tetapi ketika dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa menjaga diri kita, ya, tidak bisa menjaga kehidupan kita lagi. Ketika kita sudah tidak bisa mengontrol diri kita, yang terjadi kan ada keluar perkataan-perkataan yang mungkin harusnya membangun tetapi malah menjatuhkan. Itu sangat tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, di dalam ayat yang 31 saya lompat, di sini firman Tuhan berkata,
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Waduh, luar biasa saudara. Ini firman Tuhan datang ini kepada jemaat di Efesus ini lewat Rasul Paulus. Wah, luar biasa. Dan tentunya mengingatkan setiap kita jemaat-jemaat Tuhan, siapapun saudara yang mendengar, mari jaga kehidupan kita yang sudah, saya mau katakan diberikan cuma-cuma, ya, gratis oleh Tuhan, untuk kita hanya bisa menjaga hidup kita ini tetap kudus, tetap diperbarui baik di pemandangan Tuhan, menjaga sampai akhir, jangan sampai melenceng keluar dari firman Tuhan, menjaga setiap ucapan kita, perkataan kita yang harusnya membangun. Amin. Perkataan yang membangun itu memberkati hidup saudara. Haleluya. Saya mau katakan perkataan yang membangun itu sangat memberkati hidup saudara, karena itu firman Allah, ya. Karena itu firman Allah. Apalagi setiap saudara yang mengenal Dia, yang mengenal Yesus. Itu jelas dikatakan dalam Efesus 4 kan, ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara-saudara sudah mengenal Dia. Lakukanlah apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Amin saudara, lakukanlah. Koreksi diri, perbaiki diri. Kita manusia terbatas. Selalu saya katakan kita manusia. Tetapi mari kita memperbaiki diri. Ada kesempatan kita ubah diri kita, perbaiki diri kita. Perbaiki diri, perbaiki kehidupan kita, perbaiki hati kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa saya datang ke gereja, saya menyembah Tuhan, saya mengangkat tangan, memuji Tuhan. Tetapi ketika saya berdoa, kok tidak ada jawaban, kok seperti tidak ada pemulihan, kok seperti tidak ada damai sejahtera. Hello, koreksi diri kita, perbaiki diri kita, perbaiki hati kita. Mungkin kita mengangkat tangan, mungkin kita menyembah Tuhan, tapi hati kita sudah beres belum di hadapan Tuhan. Sudah melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam, kalau saya tidak salah di dalam Matius pasal yang ke-15, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, ya, firman Tuhan datang kepada bangsa Yahudi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Memuliakan, Hosana, memuliakan aku dengan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kembali dalam kehidupan kita, memperbaiki diri kita, mengoreksi diri kita. Tuhan, saya ingin hidup tetap erat, melekat dalam firman Allah dan pada jalurnya Tuhan. Agar setiap apa yang keluar dari hati yang baik keluar juga dari pikiran dan perkataan dan tingkah laku kita. Amin saudara. Menjadi PR penting bagi setiap kita saudara. Dan itu yang sudah difirmankan Tuhan. Firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Firman yang singkat, yang sederhana, kembali menguatkan kita betapa pentingnya kita di hadapan Tuhan menerima kehidupan yang gratis, kehidupan yang luar biasa. Tuhan hanya ingin kita tetap menjaga hidup kita, tetap benar dan membenarkan, artinya memberkati banyak orang lewat kehidupan kita. Amin. Memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan, saudara, kita tutup renungan online ini, renungan firman Allah ini, dan kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sungguh satu hal yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Kami diingatkan lewat firman-Mu, belajar firman-Mu, betapa pentingnya kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Berperan ketika kami berada di dunia ini, berperan seperti murid Kristus, menjadi murid Kristus bagi banyak orang. Sehingga orang yang tidak mengenal Engkau, orang-orang yang mungkin dalam kegelapan pun hidup seperti Engkau Tuhan, mengikuti kebenaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus, firman yang luar biasa, membentuk hidup kami kembali lagi, menyadarkan kami betapa pentingnya kehidupan kami yang harus sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjaga hati, pola pikir kami, ucapan kami, tingkah laku kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pewahyuan dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai akhir,
Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa ini juga, kami berdoa buat Indonesia, berkati pemerintahan yang ada. Tuhan tolong pulihkan negeri ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga secara global buat dunia ini Tuhan. Dengan masalah yang terjadi masih dunia ini dengan COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas segala-galanya. Mereka yang terpapar, mereka yang terkena oleh COVID-19, Tuhan berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, bahkan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih agar kami juga tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan kami tetap sehat dan kuat. Agar kami terus kuat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat saat ini atas apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami akhiri renungan online kami ini Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.